Itu Eh, Yesus. loh, tak kenapa di atas Anda akui bukan Yesus? Saya mengakui Yesus. Iya, Karena itu terus anak kenapa manusia. ayat nomor 36-nya Anda tidak akui kalau itu Yesus? Itu kan Yesus. Ya Diceritain berarti Yesus. Yesus tidak tahu hari kiamat. Ya Allah ya Dengar, Karim. dengar dulu, Aduh, Bang dengar dulu, Suma, Bang dengar Suma. dulu, Aduh. Bukalah otakmu, Bang Suma. Loh, dengar dulu Bang. kok jadi saya yang buka otak, lu yang buka celana. Ini sudah jelas ini. Nomor Iya, 36-nya anak buka manusia otakmu, tidak biar tahu. kau sadar. Anak manusia Biar itu kau tidak tahu sadar. kapan hari kiamat. Hanya Bapak Dengar, saja Biar yang kau sadar, tahu. Bang. Jangan Kayak gini comot-comot lah, aja. Kau pemahamu enggak? nggak bisa Enggak gitu pemahamu. Oke, saya ulang. Saya ulang ya, adik-adik ya, saya ulang. Di data nomor 36 dari Matius 24 ada yang kresek. Di situ dikatakan tentang kiamat ada yang kresek, ada yang suaranya pecah-pecah. Bentar ini. Tolong di mute dulu. Ya. Di situ jelas tentang hari kiamat. Aduh. Sakit kuping. Saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ini sudah disebutkan ini. Seorang ini artinya seluruh manusia, tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak ada yang tahu. Disebut lagi anak. Anak pun, artinya Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa seorang diri yang tahu. Jangan pelintir data. Aku ini mewakili Yesus untuk adik-adik semua. Erik keluar dulu dari baskom dulu. Erik keluar dulu dari baskom itu. Turun Ya, dulu. saya ulang lagi. naik lagi. Tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ini cakupannya ini sudah masuk semua seluruh manusia di sini. Tidak ada yang tahu hari kiamat. Malaikat-malaikat di surga juga tidak ada yang tahu. Anak pun nggak tahu. Anak di sini adalah Yesus. Hanya Bapak yang tahu. Yesus nggak tahu hari kiamat piye toh. Lawan disembah wong edan. Gimana tuh? Gak ada yang bisa jawab teman semua. Iya, makanya kita Nafdi Daniel nih Muslim ya? Muslim. Oke, saya turunkan ya. Saya carikan Indonesia. salam kenal ya saudaraku dari Dahnia. Maaf ya, makasih Uni Rifanya Jadi agak kejam kalau jelas nggak kenal sekali terlalu diterangkan di dalam kitab saudara sendiri Yohanes 16 nomor 14, ia akan memuliakan aku. Sekarang siapa yang memuliakan Yesus? Paulus atau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat di dalam Yohanes 16 dari data 7 sampai data nomor 15 jelas sekali dikatakan roh penolong lain, roh penghibur yang akan datang setelah aku adalah oknum yang memuliakan aku. Yang memuliakan Yesus di sini siapa? Apakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bangga dengan hasil curiannya, nggak tahu apa-apa tapi sok keluar. Pencuri yang Cemplok, bangga kalau bisa nanti dengan menjawab hasil pertanyaan Bang Zuma curiannya dinikahi sama disebut Ustadz apa? Wafi ya. Manusia Cemplok. biadab. Kalau Cemplok bisa menjawab pertanyaan Bang Zuma dinikahi oleh Ustadz Wafi, Bang Zuma jadi saksi. Kalau Cemplok bisa menjawab pertanyaan kita dinikahi sama Ustadz Wafi oleh Bang Zuma yang akan menikahkan. Yang bangga dengan hasil curiannya disebut apa? Zulkifar. Ya, pencuri yang bangga dengan hasil curiannya disebut apa? Zulkifar. Manusia biadab. Ya, manusia biadab. Ya, ini nih ya. Oke, saya itu jelaskan. tadi adalah intermezzo pertunjukan tentang saya jelaskan. aktualisasi iman. Saya jelaskan Aktualisasi iman. Akan, Bang. siapa yang mencuri di sini. Pertama, Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi. Itu yang pertama dulu, kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh Kristen. Oke? Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke bait suciku. Itu satu. Jadi mencuri. Ya. Kedua, perjanjian baru. Perjanjian baru. Dan itu mencuri.
Anda itu salah, itu fatal itu. Ah, Hati-hati. dari mana Anda mendapatkan perjanjian baru lama? Kitabnya siapa itu? Itu kitab Yahudi ya. Ah, Pada zaman kenapa masuk ke dalam zona Kristen? Jelasin lu ngoceh-ngoceh. Kenapa masuk ke dalam zona kitabmu? Kenapa? Zuma. Coba tunjukkan legalitas kitab perjanjian lama itu untuk non Yahudi itu tertulis di mana? Tunjukkan Halo, ke saya. selamat pagi semua. Ayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini muslim non muslim? Adonai menjawab. Ya Adonai ya pasti Kristen dong. Oke, Eva. Oke. sorry, Eva, muslim, Mungkin non Anda muslim? bisa Karena begini, tadi saya sudah bisa selamat mewakili pagi, yang lain. selamat Coba. pagi, tapi Adonai menjawab. Coba Adonai menjawab. Saya tanya sama Anda. Nah, Tunjukkan legalitas kitabnya para nabi Yahudi untuk non Yahudi. Di mana itu tertulis? Legalitas kitabnya Yes. apa Pak? Mohon maaf pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Legalitas kitabnya Yahudi itu bisa digunakan oleh orang-orang kafir. Itu di mana tertulis? Orang-orang kafir nih siapa dulu nih Pak? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 14. Oh begitu, saya bersunat sih Pak, jadi saya nggak bisa. Berarti Anda melanggar aturan Paulus. Enggak Pak, karena kalau bersunat Yesus menurut tidak sudut pandang berguna saya, bagimu jika kau menyunatkan dirimu. Galatia 5 nomor 2. Ayo, bingung itu dia kalau bagi dua. dimaknai sebagai penebusan Oh, Pak. itu kalau dimaknai dengan akal-akalan itu perintah. Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kau menyunatkan nonotmu. Ayo, Pak, gimana tuh? Kan ada ayat Al-Quran penggal kepala orang. Kalau ditafsirkan Loh, secara loh, membabi buta ya gimana Pak? Kenapa larinya? Ini berbicara mengenai sunat. Coba kamu Ya, jelaskan. iya, Pak. Coba kamu Maksudnya jelaskan Bapak ke itu kan saya. Coba. harus menerima penjelasan orang Coba lain juga, kau gitu. jelaskan apa maksud Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Silakan. Maksudnya kan Bapak juga harus menerima penjelasan orang. Ya, Kayak silakan, tadi Anda saya jelaskan. bilang, kan saya Silakan. bersunat. Ya Nah, kan silakan. saya bersunat. Silakan. Terus kenapa Pak? Kan sunat itu saya pandang sebagai kesehatan Pak, kebersihan Pak. Untuk Galatia selamat coba masuk surga, Pak. Galatia Itu, 2 Pak. coba Galatia 2 coba Anda baca. Galatia 5 Iya, coba. tadi Bapak mempermasalahkan soal sunat Pak. Jadi saya tanggapi Iya, dulu tuh, saya Pak. Galatia berapa, coba Bang? Anda tanggapi. Saya tanggapi. Galatia berapa? Anda minta Anda tanggapi. Iya. Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Oke. Coba. Galatia 5 Ayo. ya Pak ya. Bentar ya Pak, soalnya saya pakai kitab Baru mau manual, Pak. belajar. Kitab manual. Ganti nama kau itu. Adonai menjawab, ganti. Adonai Aduh. bertanya. Adonai Memalukan. bertanya Pak ya. Mm-mm. Baik. Apa tadi Galatia berapa Pak? Adonai bertanya. Galatia. Mohon maaf Pak, saya pakai kitab manual nih Pak. Jadi ya Galatia 5 ayat 3 ya, Bang? Ayat Galatia. 2, jangan pakai ayat. Terlalu mulia. Oh iya, lupa. Nomor itu kan catatan-catatan. ya udah Mari kita nomor lihat. aja lah. Kita lihat. Galatia berapa? Galatia Bentar, berapa? bentar. Galatia 5 nomor 2 sampai dua nomor ya, Pak. 3. Bentar ya Pak ya. Bentar. Aku liatin. Nomor 2. Kemerdekaan Oh. Kristen nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ketawa kau ya? Ketawa Ya? kau? Ngapain kau sunat? Operasi lagi kau? Nomor 3, nomor 3, nomor 3-nya baca. Justru sunat Nomor enak, Bu. nomor 3-nya pendekatannya apa tuh nomor 3-nya? Baik. Sekali lagi. Aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan diri bahwa ia wajib melakukan seluruh Mampus. Taurat. Mampus. Pak, Nomor Zuma 4-nya, ini nomor terlalu 4-nya cepat dengar. Nomor 4-nya. Nomor 4. Baca. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Rasain. Rasain. Nah, sekarang kau hidup di mana ini? Kamu ikut Paulus atau ikut Taurat? Ayo. Saya ikut Yesus, Pak. Ya kalau ikut Yesus berarti kamu harus mempersembahkan darah hewan. Ayo. Iya, tapi Bapak juga Hewan harus mana? tunjukkan Hewan di mana yang Yesus kau itu menyuruh persembahkan? Jangan sunat, Pak. Mana Mana ayat Yesus menyuruh jangan sunat, Pak? Lukas 17:16. Oke, Lukas 17 ya, Pak. Mana Yo, ayat yang Yesus bilang jangan sunat? Oke, silakan. Loh, aku sudah menolong kamu menunjukkan datanya kok Oke. masih berdoanya. Lukas berapa? Lukas berapa, Saudara? Lukas 16. Lukas 16. Jangan panik, Pak. 16 Santai ayat aja, Pak. berapa? Jangan panik, Pak. Lah, Jangan yang Ayat panik itu berapa? kamu. Kamu ketahuan kan tadi, kamu bersunat. Paulus mengatakan Zamrud. Yesus Kristus tidak berguna. Dengarkan. Zuma, Yesus, kamu kenal suara saya, dengarkan. Galatia 5 tadi mengatakan Yesus tidak berguna bagimu jika kau sunat. Kau sunat Iya, kan? Yesus saya tidak mengikuti berguna bagimu. Ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan jangan sunat. Mana tunjukkan ayatnya. Kamu ikuti
Kau ikuti Paulus atau ikuti Yesus? Yesus. Nah, kalau Anda mengikuti Yesus, apakah Anda menyembah Yesus? Ya iya dong pasti Pak. Nah, di mana Yesus menyembah Yesus? Nah maka dari itu saya tanya juga Loh, di mana tadi ayat katanya di mana Yesus mengikuti. tuh menyuruh jangan sunat Pak. Tadi katanya mengatakan mengikuti Yesus. Kok sekarang Iya, nyembah mana Yesus? Mana ayat yang menunjukkan Anda bahwa mengikuti, Yesus tuh menyuruh jangan bersunat, Anda Pak? mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus? Udah Pak, jawab aja Pak. Di mana Yesus menyuruh Udah jangan, Pak, udah Pak, jangan sunat, udah Pak. Karena Ada saya yang terbukti bertanya. menyembah Yesus Pak. Oh iya Pak, saya menyembah Loh, Yesus. di mana Yesus Benar. menyembah Yesus? Di mana Yesus menyembah Yesus? Loh, iya saya yang menyembah Pak. Kalau Yesus menyembah Loh, Yesus ya nggak berarti mungkin lah, Pak. kalau Anda dengarkan. Kalau Anda menyembah Yesus sedangkan Yesus tidak menyembah Yesus, berarti Anda mengikuti orang gila. Iya udah. Markus, Zuma, dengarkan. mana ayatnya yang Markus tadi saya 5, minta Markus 5 jelas Loh. satu perikop. Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan iblis. Iya, Lukas 6 tadi berapa? Lukas 6 tadi soal sunat itu mana? Zuma. Yesus Mana? itu tidak kerasukan iblis. Anda Zuma. kerasukan iblis, nyembah Yesus. Zuma, mana Ayo. Lukas 6 tadi yang kamu bilang Yesus itu melarang sunat? Loh. Mana coba? Mana sombong tapi belajar. Iya, mana ayatnya? sombong Kamu nggak tapi usah Ustaz. terlalu bacot. Kamu nggak usah terlalu sombong. bacot. Sombong tuh- tapi belajar. Lu tuh nggak gentle lu tuh selalu pakai masker. Saya mau nantang lu kalau betul-betul lu Kalau mau ketemu dengan saya boleh, ketemu Di langsung mana? boleh. di mana? Tunjukkan. Saya di Makassar. Aku biayai kau, Oh, gimana? Makassar. Aku biayai gimana? Main ke Papua Setuju, sini, setuju, Bang. dibiayai. Nenekmu Papua sini, kiper, Bang. nenekmu Biayai kiper. kau ya? Enggak, saya Aku Papua, biayai Bang. kau. Hotelmu aku bayar, tiketmu aku bayar, ketemu dengan saya. Makan Gimana? kau 4 kali sehari. Saya di Papua, datang aja sini. Saya kasih Nenekmu 400 ini. kiper. Kau yang nantang ketemu, ngapain saya datangi kau? Orang tolol kayak gini mau gue datangin. Aduh, ini Kita mau pendebat aja kau model minta. begini, kan? Dengarkan. Kau Pendebat tanya. model begini, kan? Kau tanya. Memalukan, Lukas Zuma. berapa? Memalukan kau, Galatia Zuma. berapa? Habis itu Zuma. saya yang datangi kamu. Tadi kau gitu. yang menyebutkan Lukas 16. Nenekmu Jadi kiper. saya tanya Lukas 16 itu yang berapa yang Yesus mengatakan Nah, jangan ini sunat? yang saya mau datangi ke Papua. Yang masih bertanya ke saya gitu. Lah kan tadi situ yang menyebutkan. Menurut saya tidak ada ayat tapi situ menyebutkan. Jadi saya mau cek gitu, cross check gitu loh. Dewa Molok aja takut sama aku. Ya Apalagi udah, hambanya. sebutkan Eh, aja, kau. nggak usah banyak bacot tuh ya Suma. Oke, Nggak usah banyak bacot kau. muridku dengarkan muridku, Ah. penyembah Dewa Molok. Lukas 16 nomor 17. Yesus memerintahkan sunat. Paham? Saya baca ya, saya baca, Baca, ya. Lukas kalau perlu 16 bakar debunya kau telan. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap pada satu titik daripada hukum Taurat batal. Mana? Mana Yesus mengatakan suruh sunat? Ini menghasut. Nomor di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik Oke. dari hukum Taurat batal. Oke? Ya terus masalahnya di mana? Tidak ada. Masalahnya di mana? Kejadian 17 nomor 7. Lari Hei. lagi ke sana. Loh, ini Taurat. Paulus, ini Yesus Zuma, pembahas apa? Lu tuh, aduh. Obat Dengarkan, udah nggak dengarkan. laku, Zuma. Lu di mana-mana tuh teriak doang lu. Lukas 16 Isinya 17 ini nggak ada lu, bercerita Zuma. Dengarkan. Lu tuh isinya nggak ada, lu Adonai tai bertanya, aja doang. Adonai bertanya. Tai doang tuh di muka lu tuh, ya. Adonai bertanya, coba Lukas 16 Sini. 17. Sini gua berak. Lukas 16 Bang Rifa, 17. Ibu Rifa, Lukas. nggak usah dikik lah, santai aja. Saya pasti tetap menjaga kesopanan. Cuman Turunkan. beliau ini sudah Kalau mengatakan kau nggak saya mau tolol diam, tadi. turunkan. Kita masih banyak serigala yang lain. Cuma kenapa takut? Yang maki-maki itu kau dari tadi bukan Turun, saya. Kita banyak pasien ya, kita masih banyak pasien yang lain. lainnya. Dengarkan. Kalau kau tidak diam, kau diturunkan. Kau diam dulu. Kalau bisa diam, Oke. nah, kita Dengarkan lihat. yang lain, Klinik dengarkan kita yang ini lain. sehat, ya. Dengarkan. Oniripa diam. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Berbicara hukum Taurat berarti berbicara perjanjian lama. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, apa kata Tuhan? Barang siapa yang tidak bersunat, lenyapkanlah dia, hilangkanlah dia, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Gimana tuh? Oke, lu tanya sama lu. Lu Tanya bilang- lagi, tunggu dulu. Jangan sampai Anda diturunkan juga. Kenapa masih hidup? Tunggu dulu. Kenapa kau masih hidup? Kenapa Turun. kau masih hidup? Tunggu. Gua belum disunat. Gua belum Tunggu. disunat lu padahal. Tunggu. Gua belum disunat. Tunggu. Di dalam Lukas Kenapa gua masih 16. dibinasakan? Dah, salahnya pemegang kitab. Harusnya kau dibinasakan kalau mereka taat menjalankan perintah Taurat. Dengarkan. Kalau sekiranya orang-orang pemegang kitab Taurat ini menjalankan. Manusia kita tuh
Aduh. Yang berhak. Dengar dulu, Andri tadi ngomong. Gue kasih ngomong sama lu ya. Lukas 16 nomor 17 itu bercerita Taurat atau tidak? Jawab dulu. Lari ke Alkitab. Kita nggak usah lari ke Alkitab. Nenekmu kiper, emang gue bahlul kayak kau. Ini Lukas 16 nomor 17 bercerita Taurat atau tidak? Udah. Jawab dulu saya. Jawab saya. Lukas 16 nomor 17 ini bercerita Taurat atau tidak? Salam semua. Ya. Aduh, penjual obat naik. Dengarkan, Lukas 16 nomor 17. Saya tunggu Abdon, tunggu Abdon. Saya jelaskan dulu kepada penyembah dewa Molok. Dengarkan. Lukas 16, astagfirullahalazim. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu hilang. Batal. Sementara berbicara mengenai hukum Taurat, jelas sunat itu bagian daripada hukum Taurat. Barang siapa yang tidak disunat, maka dia harus dihilangkan dari sebangsanya. Tadi si bocil itu mengatakan, saya masih hidup, padahal saya tidak sunat. Itu karena Anda bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel, semua sunat. Lah kamu Bani kampret, siapa yang mau nyunat kamu? Enak kali. Saya masih hidup, saya tidak disunat. Lah, memang hukum Taurat itu bukan untuk kalian, tuyul. Itu untuk Bani Israel. Makanya tadi Anda menuduh kami merampok, terbukti kalian merampok kitabnya orang, tapi yang suka-suka Anda pakai, yang Anda tidak suka Anda nggak pakai. Perintahnya imamat jelas, perintahnya Musa jelas, perintahnya Yesus jelas. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Apa itu? Hewan kurban. Kalian mempersembahkan anak Maria. Kepada siapa kalian persembahkan anak Maria ini? Tuhan gak mau, Tuhan kami gak mau. Darah Yesus menebus kalian kepada siapa? Dewa Molok. Kalian itu penyembah dewa Molok. Paham itu? Lanjut. Halo. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ali, Shalom Pak Tema dan Rich Michelle. Pak Tema, suara anak noise sekali. Jadi nanti kalau tidak berbicara tolong di mute ya. Oke, kita sapa dulu Pak Tema dan Rich Michelle. Silahkan, mau mengangkat tema atau mau bertanya? Silahkan. Enggak, masalah itu tadinya tentang yang mereka bicarakan tadi tentang Yesus dan sunat itu pengajaran. Jadi kadang-kadang pemahaman ini salah pengertian. Jadi saya mohon, itu aja, cuma saran aja dari saya. Saya mohon kita bacalah semuanya dulu agar kita tahu arti yang sebenarnya. Karena semua juga firman Tuhan tersebut adalah perumpamaan. Contohnya, sunat itu adalah bukannya sunat untuk sunat kulit, tapi yang disunat adalah hati dan pikiran. Itu yang disunatin. Jadi semua kotoran yang ada di dalam hati kita itu dibersihkan, di pikiran. Itu yang sesungguhnya. Saya dari suku Nias, memang disunat semua. Tapi arti daripada sunat itu sebenarnya adalah hati dan pikiran. Bukan kulit. Iya, bagus sih. Bagus. Saya mau tanya dulu kepada Pak Tema ini. Anda pendeta, pastor, atau pelayan biasa atau apa? Supaya saya bisa memberikan materi-materi sedikit untuk Anda pahami. Saya orang biasa. Orang biasa. Sebagai orang biasa dengarkan, karena saya ini bukan orang biasa ya. Saya katakan kepada saudara, yang disebut sunat hati itu adalah tunduk patuh terhadap ketetapan, perintah, aturan, hukum-hukum Tuhan. Anda akui atau tidak? Anda akui atau tidak? Yang kita patuhi itu berkaitan juga di situ, tapi itu yang berkaitan yang saya bilang tadinya itu, kalau kita mengakui adalah perintah Allah dan firman Tuhan tersebut adalah melakukan yang terbaik, melakukan yang benar dan yang menyenangkan hati manusia, karena manusia ini adalah ciptaan Allah. Oh, jadi yang mau disenangkan yang ini manusianya, bukan Tuhannya. Yang serupa dengan Allah, tidak ada manusia yang serupa. Jadi yang mau disenangkan ini manusia, bukan Tuhannya. Bukan Tuhannya yang mau disenangkan, tapi manusianya. Yang disenangkan maksudnya? Iya, Anda kan mengatakan Anda menyenangkan manusia. Yang mau disenangkan ini Tuhan atau manusia?
Yang menyenangkan itu artinya itu menyenangkan dari hasil ucapan, perbuatan, dan sifat dan kelakuan gitu. Ya, sekarang itu yang gini, menyenangkan. Pak. Anda Karena tadi kita- mengatakan saya sudah berkata tadinya kan kita Anda ini orang biasa katanya tapi kok banyak bicara, Pak. Tadi kita- katanya kita- orang biasa. kita yang Bapak orang dibicara- biasa kan? Saya ini orang luar Kita- biasa yang paham Bible. Anda kita dengarkan saya, Pak. serupa Sunatkan dengan manusia. hatimu dari hati Ah. keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Nah, sekarang ketika Tuhan memerintahkan sunat hati itu artinya apa? Tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, tapi perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan Iya. ya salah satunya bersunat, Pak. Apa perintah Tuhan itu menjadi Salah satunya orang? bersunat. Nah, yang disunat itu yang bilang tadi yang disunat itu apa? Kulit atau tubuh kita itu yang disunat? Yang diperintahkan Abraham bersunat itu keturunannya turun-temurun apanya? Hatinya yang mau dipotong. Bukan dipotong. Bukan yang Tapi- dipotong. Itu yang saya bilang tadinya, firman Tuhan ini adalah perumpamaan. Loh kok perumpamaan nenekmu kiper? Enak kali kau katakan perumpamaan. Semua yang perumpamaan namanya itu. Firman Tuhan. Orang biasa jangan kelihatan kayak luar biasa, Pak. Kalau cuma modal cuap-cuap. Nah, Sadari saya diri Anda sebagai orang biasa. Dengarkan. Tuhan Ya. datang memberikan perintah di dalam Keluaran Ulangan 27. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Jadi bukan perumpamaan. Kalau Anda disuruh potong helmnya, potong. Itu di ajaran kami itu, Pak. Kalau di ajaran kami di Kristen ya, itu arti daripada sunatan. Jadi Loh, itu yang saya bilang berarti itu tadi, entar Pak, dulu, Pak. saudaraku manusia biasa, berarti Anda menyelisih perintah Tuhan. Kristen Bukan berarti menyelisih. membantah perintah Tuhan. Perintah Tuhannya, potong helmmu dan bunuh siapapun yang tidak menepati perjanjian kekalku. Kejadian 17 nomor 7. Ayo. Mana ada itu istilah dibunuh-bunuh. Yang dibunuh itu adalah kita bunuh semua. Orang biasa kok sok jagoan. Iya. Kejadian 17 nomor 7 coba Anda baca. Semua apa roh-roh yang roh kegelapan. roh kenapa jadi roh-roh yang disalahkan, Pak? Ya memang bukan itu. Memang Kejadian itu 17, artinya, sorry, toh. Kejadian 17 nomor 14. Coba Anda baca. Ya baca sendirilah. Oh iya, saya tahu. Saya lupa kalau Anda orang biasa. Iya ya. Jadi gini. Kejadian 17. Kejadian 17. Nomor 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki, yang tidak dikerat kulit kelaminnya, maka orang itu harus dilenyapkan. Dilenyapkan, Pak. Harus dilenyapkan. Bagaimana caranya manusia dilenyapkan di Memang atas muka jelas. bumi? Benar. Saya tanya dulu, bagaimana caranya orang dilenyapkan di atas muka bumi? Dikarungin, ditenggelamkan ke laut atau gimana? Ini yang disenyapkan ini ya. Memang orang yang tidak disunat itu ya memang dibunuh dan dibinasakan. Nah, dibunuh. Pandainya Bapak ini. Dilenyapkan ya. Iya. Dilenyapkan. Dilenyapkan itu istilahnya yang tidak disunat itu dilenyapkan. Itu hati yang kotor, hati yang tidak baik itu dilenyapkan itu. Itu artinya. Nenekmu kiper, Pak. Aduh, Bapak inilah banyak cerita. Jadi firman Tuhan itu makanya saya bilang kan Alkitab itu tidak gampang untuk dipahami. Hanya orang-orang Kristen yang bisa memahami. Kalau orang lain, selain orang Kristen tidak bisa memahami arti daripada makna dan firman Tuhan. Jadi Pak, jadi waktu Abraham itu betul-betul disunat Itu kelaminnya itu apa itu, Pak? Tidak disunat. Hanya sunat rohani Itu- Abraham. Sunat rohani. Itu yang saya bilang tadinya itu adalah hanya perumpamaan. Jadi makanya kalau di firman Tuhan ini di Alkitab ini hanya bisa menebak apa arti dan makna daripada kalimat-kalimat dan kata-kata tersebut. Luar biasa. Luar Gitu. biasa. Pak, Bapak, Yesus di dalam Lukas 2 itu dipotong beneran kulupnya atau itu hanya perumpamaan? Itu kan cuman gambaran.
gambaran Maksudnya- di gambaran maksudnya ini sebenarnya dilihat orang semua disunat kulitnya, iya kan? Itu Tapi disunat arti betulan dari- atau dengar. Itu disunat betulan atau canda-candaan? Ya. Tapi Disunat betulan atau setelah disunat kulit, makanya dibilang ini semua perumpamaan. Makanya firman Tuhan itu adalah perumpamaan semuanya. Karena itu saya bilang tadinya, karena Allah ini ya menciptakan manusia itu adalah yang serupa dengannya. Habis ini Bapak, saran saya habis ini Bapak ambil semen. Iya, itu semuanya Ambil kok. semen 1 sendok, coba Jadi diaduk, habis itu minum. Tidak ada yang namanya Mungkin dengan begitu agama Anda ini, bisa agama berfungsi itu. dengan baik. Jadi manusia ini semuanya La haula sama. wala quwata Karena illa yang namanya manusia itu serupa dengan Allah. Serupa Sudah dengan separah pikiran ini Allah. Ya. penyembah dewa Molok Bagaimana sudah separah ini kebenaran kesesatan. Tuhan, ya itu yang kita Pak, lakukan. Kebaikan Tuhan itu yang kita lakukan. Pak, boleh saya bacakan Amsal 3 nomor 5, Pak? Boleh saya bacakan? Boleh silakan. Oke. Di Amsal 3 nomor 5 jelas dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada asumsimu sendiri, Pak. Ini dalil Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian di sini artinya apa? Beina itu apa? Apa maknamu sendiri, pengertianmu sendiri, penjelasanmu sendiri, pengetahuanmu sendiri. Jangan, Pak. Iya. Jangan Bapak berasumsi. Benar, Anda dari benar. tadi berasumsi terus. Yesus Benar, apakah saya disunat? jawab. Disunat. Apakah itu sunat betulan? Anda katakan itu hanya bayangan. Ini asumsi apa yang Anda bawa ini? Abraham disunat tapi itu hanya bayangan. Oh, Bapak. Gak boleh Itu- Pak asumsi, gak itu boleh ya, asumsi. Biar saya kasih tahu ya. Arti sunatan itu adalah baptisan, dibaptis dia, disucikan. Nenekmu kita. Itu dia. Gak apa- Bukan barangnya yang disucikan, tapi seluruh jiwa raganya. Itu yang disucikan. wala. Itu namanya yang dibilang La tadinya itu adalah Oke. arti dari baptisan. Oke. Baik, Betul. Pak. Begini, Pak. Oh, Begini. oke. Yuk, di dalam kitab Yosua 22 nomor 5 jelas sekali diterangkan begini, Pak. Saya bacakan ya, Pak ya. Ingatlah. Lakukanlah dengan sangat setiap perintah hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Apakah orang yang tidak melakukan hukum yang diperintahkan oleh Musa ini boleh dikatakan sebagai orang yang suci? Itu yang melanggar itu hukum Taurat yang ke-10. Kenapa Memang lari itu yang adalah- ke-10, Pak? Aduh. Iya, memang itu hukum Taurat kok. Pak, Yesus mengatakan di dalam Matius 5, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Sekarang ini Yosua 22. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Apakah kemudian apakah kemudian ketika Anda tidak mempraktekkan hukum yang diperintahkan Musa termasuk sunat, Anda boleh dikatakan suci? Begini. Gini ya. Asumsi lagi. Iya. Begini ya. Ya lanjutlah kalau Semua asumsi. hukum Taurat itu, Alkitab itu, baik juga di Al-Qur'an yang kurasa itu ya. Ya. Semua orang pasti orang bersalah. Semua orang juga berdosa. Tapi makanya ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Siapa Makanya yang mengatakan? Pak, sebentar dulu. siapa Makanya yang Yesus mengatakan? makanya Siapa yang Yesus datang ke mengatakan? dunia ini agar semua orang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan Itu. cara apa? Makanya Dengan ada cara baptisan. apa? Dengan Makanya cara ada apa? baptisan. Nah, setelah Yesus baru ada baptisan, dihapus semua, disucikan. Karena tidak ada semua orang yang bisa dapat melakukan perintah-perintah Allah yang Bagaimana melakukan hukum mungkin kemudian Bapak dibaptis dalam nama bapaknya Abraham, Itu dia. sementara Anda tidak melakukan perintahnya, Pak? Kita melakukan perintahnya, melakukan catatan Perintahnya. Pasiennya Ya, masih ini dilanjut yang ini karena ini pasien kita ya. banyak sekali yang Gini ya, antri. tanda-tandanya Ya, Pak. orang yang melakukan yang melakukan Oke, perintah Tuhan Pak, adalah tanda-tandanya itu adalah dari sifat dan perilaku. Dikasih dan resep perbuatan saja Bang kita. Zuma. Ya, jadi Dikasih Pak, resep. Bapak, ini saya kasih resep ya Pak. Di dalam Yosua 22 nomor 5, lakukanlah dengan setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan,
hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, hidup mengikuti perintahnya, hidup terpaut padanya, hidup berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu Benar. baru bisa selamat. Kalau Anda tidak mengikuti ketetapannya, tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Anda hanya bermimpi, Anda hanya berhalusinasi. Oke, kuncinya, Ayo. kuncinya di sini Pak dari Pak Tema, Kuncinya Pak Tema, apa? izin Pak Kunci Tema, nggak ada, nggak Pak ada, Tema. nggak ada kunci, nggak ada Oh, sorry, kunci. Pak Tema, Pak Sedikit Tema, mohon aja. maaf. Suster Ajaran Rifa ingin dogma bicara. gereja tidak Suster laku Rifa di mau sini. bicara. Jadi pasien kita sangat banyak sekali di bawah, sudah ada sekitar 250 orang yang antri. Jadi Pak Tema kita tidak mau buang-buang waktu karena dokter-dokter kita ini punya Oke, banyak satu urusan. satu Pak lagi Tema. pembahasan ini hanya satu aja. Ini Oke. mohon maaf. Ya nanti tolong diminum obatnya Ini- 3 kali sehari ya. Silakan Ya, Pak Tema. boleh, boleh. Silakan Ya. Dokter Zuma. Gini, kalau kita mengasihi Allah, bagaimana cara kita untuk mengasihi Allah itu? Allah harus kita mengasihi sesama juga kita manusia. Ya, itu dia. Kalau Jadi Anda kalau kita- dengarkan kalau Pak, kita dengar tidak Pak, mengasihi sesama manusia, Bapak, berarti sama aja artinya tidak mengasihi Allah. Bapak, kalau Anda mengasihi istri Itu dan jangan orang lain dulu, istri dan anak-anak Anda dulu. Kalau Anda Nah. mengasihi anak istri Anda akan mengajarkan mereka untuk taat kepada hukum Taurat. Selesai, udah Nah, selesai. Jadi hanya Udah, istri sama anak. Orang lain boleh kita enggak kita Jangan kasihi. ke orang lain dulu, ke anak aja dulu. Kalau Anda Ya sudah sudah memerintah, pasti kok. Memang sudah pasti kalau keluarga itu memang kita kasihi. apakah Anda memerintahkan Sudah jelas anak kok. Anda untuk bersunat? Nah, Ah. iya diajari untuk Apakah bersunat. mereka bersunat sementara bapaknya enggak? bersunat? Bapak kok. Bapak sendiri Iya, bersunat? Makanya kalau Saya tanya sana, saya tanya. kalau di keluarga Bapak saya sendiri sudah disunat bersunat? semua. Kenapa saya bilang sudah disunat hatinya, sudah disunat Nenek pikirannya. Mukiper Makanya udah dia turunin. berbuat baik. Turunin. Nanti Bapak Oke. masuk ke surga rohani aja ya. Nggak usah ke surga Iya, yang sudah nyata. kalau aku Tolong sudah diminum jelas, obatnya pasti 3 kali masuk surga. sehari ya. Ya, udah, Semoga udah. lekas sembuh. Baik, kita masih banyak punya pasien lainnya dan saya harap pasien-pasien di sini jangan memaksakan kalau kalau kalian tidak bisa sembuh. Kami hanya berikhtiar. Kesembuhan hanya datang dari Allah. Baik, silakan pasien selanjutnya. Halo Rich Mitchell, apa kendala permasalahan yang Anda miliki? Silakan konsultasikan. Ada 3 dokter yang praktik pada siang kali ini. Ada Dokter Zuma, Dokter Ali, dan Dokter Wafi. Ya, Silakan. Dinda Wafi dan juga Bang Ali, minta tolong Dinda, saya 10 menit di sini udah Ya, azan. tolong dokter yang lain jangan malas-malasan ya. Kalian nanti saya potong gaji nanti. Silakan Siapa dilanjut, saya tetap monitor, saya ibadah dulu sebentar. Oke, silakan Rich Mitchell dikonsultasikan penyakit dalam atau penyakit luar Anda kepada dokter kita yang sedang praktik. Ada dokter Bang Ali, dokter Bang Zuma, dan dokter Wafi. Tapi dokter Zuma sedang Artinya- beribadah. Bang Zuma ini tipe dokter THT dia unik. Bagian yang budek-budek sama ngeyel-ngeyel. Baik, silakan. Kita sapa dulu Thomas. Anda adalah Muslim atau non Muslim? Dari nama Christianable banget sih, Thomas. Muslim dan Muslim? Jangan takut-takut bertanya di klinik kita karena dokter kita adalah dokter yang sudah profesional. Thomas, tidak akan ada malpraktek di sini. Thomas, halo. Halo. Oke, silakan. Siapa dulu? Sorry, Anda antrian yang kedua ya. Sebelumnya ada Rich Michelle. Silakan Rich Michelle. Halo, Bacanya selamat gimana siang. namanya itu? Rich Michelle. Ya, jangan diperkosa tuh nama tuh. Apa jadinya Rich Michelle? Silakan Rich Michelle. Biasa aja. Oke Rich, silakan dikonsultasikan apa ya keluhan-keluhan Anda baik luar dan dalam, silakan kepada Dokter Ali atau Dokter Wafi. Ini dokter apa ini, saya nggak paham kata-katanya. Dokter Iya, apa ustadz? dokter atau jiwa, apa ini? dokter jiwa dan dokter rohani. Silakan Rich Oh, Michelle. kalau dokter gila berarti yang nonton orang gila semua ini. Masa Kalau dokter Ustadz Ali bukan bukan dokter beliau Dokter- khusus sunat hati. Oke, dokter sunat hati. Silakan Rich Michelle, jikalau Anda ingin membahas tentang teknis dan sarkas di sini, saya rasa buang-buang waktu. Silakan masuk ke ranah konsultasi saja. Silakan, ada yang ditanyakan? Boleh nggak kalau saya bertanya tentang Al-Quran ini? Monggo, akan sangat senang sekali hati kita karena kita memang adalah dokter rohani. Silakan. Oke, jadi saya mau coba bertanya. Kemarin saya ada beberapa room yang saya masuk, tapi jawabannya belum tepat saya dapat. Mestinya
belum memuaskan lah, artinya kayak gitu. Pertanyaan saya yang pertama, sesuai perdebatan yang ada di ini ya, saya nonton di Buya ya, Buya Sakir ya, kalau nggak salah ya. Apakah benar Siapa di itu dalam Buya Sakir? Iya, itu Ustaz kalau nggak kiai ya? Jangan dibaca Jer, Syakur. Oh, Sakur ya, iya Sakur. Pak tadi nama saya aja dipelintir, saya nggak masalah. Itu ya, Buya itu ya. Apakah benar sesuai dengan pernyataannya beliau di dalam Ka'bah itu ada gambar Maria yang menggendong Yesus? Itu aja dulu. Silakan dokter yang berpraktek, jangan malas-malasan ya. Nanti gaji saya potong. Ustaz Ali, betul Ustaz Ali, bagian sunat hati nih Mas Ustaz Ali. Banali, dokter Banali, monitor. Dokter Banali, oke. Diganti dulu, Ustadz Wafi dulu. Wah, ini malas-malasan dokter satu ini ya. Aslinya saya bagian dokter hewan, khusus domba gitu, tapi tidak apa-apa lah. Jadi Mana kalau nih? ditanyakan di Mekah, Mas Rich ya, di Mekah apakah ada gambar itu hoax, bohong. Kita bisa buktikan sekarang ada apa enggak, hoax, bohong itu. Itu jawabannya, Mas Rich. Oke, jadi mungkin saya dipertunjukkan hoaxnya karena itu saya terus terang ya, saya belajar juga sih, cuman belum terlalu paham. Jadi mungkin teman-teman yang Islam di sini juga berikan jawaban yang tepat, karena takutnya saya salah mendengar di YouTube, terus saya menjadi asumsi nanti yang melebar kemana-mana. Pokoknya tolonglah diberikan hoaxnya, apa ada apa namanya itu di istilahnya di dalil atau apa itu loh. Nggak butuh dalil itu, tinggal ke sana aja lihat dalamnya gitu. Apa yang mau disampaikan dalil? Konten pembodohan, konten apa, konten nggak jelas ini. Waduh, pasien kita tolong ditangani. Oke, saya Pasien baru kita kembali ke Jadi gadget nih. itu hoax ya Bang ya. Saya baru kembali ke gadget. Ustaz Wafi, saya buka layar ya. Mungkin ini maksud dia, gambar ini mungkin ya. Nah, Iya, ini karena bagian saya sunat dengar hati di seharusnya. pernyataan-pernyataan di media sosial itu kan kayak gitu. Takutnya kan kalau memang itu salah, kita biar tidak berasumsi lebih jauh. Gambar ini bro ya. Iya, bisa jadi itu yang ditunjukkan Oh, gitu. oke. Oh, ini ya gambar ini. Ih, Karena, masa Bunda Maria sama Yesus sejelek itu, bro? Ya urusannya mereka mau jelek ataupun bagus, saya nggak menghina atau apa. Karena kita juga Kayak ya, wewe saya nggak gombel pernah- itu, bro, sama aja langkung, bro. Nggak mungkin lah. Bunda Maria ini cantik loh. Jadi gini, ini banyak kesalahpahaman. Gambar ini adalah gambar yang terdapat dalam Hagia Sophia di Istanbul, di Konstantinopel. Itu gereja ortodoks yang takluk dalam penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini ya. Setelah gereja Konstantinopel ini takluk, lalu dijadikan masjid oleh Kesultanan Turki Utsmani. Sampai sekarang ini adalah masjid dan masih ada beberapa gambar tetapi telah disamarkan. Namun karena beberapa peristiwa sejarah terjadi gempa bumi misalnya ataupun erosi dinding, jadi gambar-gambar lamanya kembali muncul. Jadi beberapa orang salah melihat seakan-akan ketika ada Allah, ada kata Muhammad, mereka kirain ini gambar dalam Ka'bah. Tapi ini adalah dari sebuah gereja Konstantinopel, Bizantium Timur, yang telah ditaklukkan oleh Islam dan sekarang menjadi masjid, bukan dalam Ka'bah, bro. Jadi banyak salah persepsi ketika dilihat ada gambar Yesus ataupun Bunda Maria beriringan dengan beberapa kaligrafi Arab tulisan Asmaullah atau nama Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa framing seakan-akan ini dalam Ka'bah, bukan. Ini di Hagia Sophia, ada di Istanbul. Main-main ke sana. Letaknya sebelah mana Bang gambarnya? Coba kasih tahu deh. Ada. Udah pernah ke Istanbul belum? Pernah ke Turki belum? Abang udah pernah? Sudah pernah ke sana, tapi saya nggak pernah lihat itu. Nggak, kalau abang udah pernah, foto sekalian. Jadi orang sini jadi tahu. Ada. Saya tinggal di sana Gitu. lama.
Ya, coba tunjukin fotonya. Abang foto di dalam Ih, kamu minta-minta foto orang buat apa? Kok foto-foto dokter kami minta? Kamu jangan gitulah privacy orang ini. Enggak perlu. Pokoknya untuk membuktikan itu bukan hoax. Jadi membawa Kamu hoax datang dan aja lah ke data sana gitu. kalau kamu gini loh, Bre, kita sini dokter, kita memberikan kalau dokter diagnosa. memberi alasan dengan asumsi. Kok asumsi? Buat Itu udah apa? foto Oke. jelas itu. Nggak ada isinya. Untungnya saya lupa waktu sampai ke sana dulu foto ya. Ini fotonya nih. Ini fotonya di ruangan ini baru. Michael, di sini ada 2 Michael ya. Tolong di sini Anda. Ya oke. Michael, tolong Anda bertanya saja karena ini adalah klinik akal sehat. Jangan tantrum. Kita punya dokter anestesi. Ada yang bawa obat ini nggak? Bius nggak? Tolong dong. Silakan Michael. Oke, jadi kemarin saya dengarnya itu beliau ada membawa hadis gitu loh. Berarti memang hadis kita tidak 100% untuk mempercayakan hadis yang dibaca sama Buya Sakur itu ya.